everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliza Artadiara dengan NPM 2306040003. Saya duduk di kelas 3A Prodi IPA di STKIP Al-Maksum Stabat. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas proyek saya dari mata kuliah Manajemen Laboratorium, yakni menjelaskan struktur dan fungsi alat dan bahan yang ada di laboratorium. Ikuti terus yuk! Peralatan penting sebelum masuk ke laboratorium. Yang pertama, ada jas lab. Yang kedua, ada sarung tangan karet. Dan yang ketiga, ada masker. Tahukah teman-teman, laboratorium adalah fasilitas ilmiah yang dilengkapi dengan teknologi dan alat canggih untuk melakukan pengujian, penelitian, dan juga pembelajaran dalam berbagai bidang, seperti bidang fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Sebelum masuk ke laboratorium, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti membuka semua ventilasi udara seperti jendela. Hidupkan seluruh pendingin ruangan yang ada di ruangan tersebut. Terakhir, bersihkan ruangan lab. Yang pertama, ada pemadam lab, berfungsi untuk memadamkan api di laboratorium. Yang kedua, ada pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengatur dan memindahkan cairan dengan volume yang sangat kecil. Yang ketiga, ada kaki 3 pembakar, digunakan sebagai penyangga pembakar bunsen. Yang keempat, ada kulkas. Kulkas digunakan untuk menyimpan bahan kimia, sampel, dan hasil eksperimen. Yang kelima, ada tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan sebagai wadah untuk melakukan reaksi kimia, mencampur bahan kimia, dan mengamati hasil reaksi. Yang keenam, ada termometer, digunakan untuk mengukur suhu bahan kimia, campuran, atau hasil reaksi. Yang ketujuh, ada penumbuk obat, digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan kimia. Yang kedelapan, ada timbangan digital, digunakan untuk mengukur massa bahan kimia atau sampel dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang kesembilan, ada cawan Petri kaca, digunakan sebagai wadah untuk mengamati pertumbuhan mikroorganisme. Yang ke-10, labu ukur, digunakan untuk mengukur volume cairan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang ke-11, ada Erlenmeyer, digunakan sebagai wadah untuk melakukan reaksi kimia, mencampur bahan kimia, dan mengamati hasil reaksi. Yang ke-12, ada mikroskop, digunakan untuk mengamati objek yang sangat kecil. 13, ada rangka manusia atau tengkorak, digunakan sebagai alat bantu untuk memahami anatomi manusia. 14, ada corong plastik, digunakan untuk memindahkan cairan. Yang ke-15, ada beker gelas, digunakan sebagai wadah untuk menyimpan atau mengukur cairan. 16, ada neraca, digunakan untuk mengukur massa bahan kimia atau sampel dengan tingkat ketelitian yang tinggi. 17, sendok kimia, digunakan untuk mengambil atau memindahkan bahan kimia dalam jumlah yang kecil. 18, ada kawat kasa lab, digunakan sebagai alat bantu untuk memisahkan padat dan cairan. Yang pertama, ada spiritus, sebagai pelarut, pembersih, dan disinfektan. Yang kedua, ada asam nitrat, sebagai oksidator, pengoksidasi logam, dan pembuatan larutan asam. Yang ketiga, ada vaselin album, digunakan sebagai pelumas dan pengawet. Yang keempat, ada glukosa, sebagai sumber energi, bahan tambahan dalam penggunaan produk makanan dan minuman. Yang kelima, ada aquades, sebagai pelarut, pengencer, dan bahan tambahan dalam pembuatan larutan kimia. 6. Ada serbuk besi, sebagai bahan dalam reaksi kimia, pengoksidasian, dan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan produk logam. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang struktur dan fungsi alat dan bahan yang ada di laboratorium. Maaf bila video ini kurang sempurna, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.